teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan sudah hampir 2 minggu kita nggak bikin video ya teman-teman, karena ada beberapa kesibukan, sehingga baru kali ini sempat bikin video kembali. Dan karena kesibukan kita sudah, urusan kita sudah ini ya, sudah kelar ya. Nah, kebetulan Papa Hans 2 minggu yang lalu baru selesai bikin rekalibrasi kerja special pass ya. Special pass. Jadi Papa Hans baru bikin special pass untuk rekalibrasi kerja. Jadi di video ini kita mau ngasih tahu syarat dan biaya mengikuti rekalibrasi kerja. Oke, untuk yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu syarat-syarat untuk memohon program rekalibrasi kerja. Nah, yang pertama itu adalah wajib ada paspor. Maupun paspornya sudah mati, itu tetap bisa ya untuk memohon rekalibrasi kerja. Nah, paspor yang seperti apa yang diluluskan untuk bisa memohon rekalibrasi kerja? Mungkin ini akan dijelaskan oleh Papa Hans, karena Papa Hans 2 minggu yang lalu sudah membuat special pass ya, sudah memohon program rekalibrasi kerja. Oke, kawan-kawan, informasi ini sangat menarik untuk kita simak ya, karena banyak orang bertahun-tahun sudah kosongan, dan inilah salah satu kesempatan yang indah, yang bagus untuk kita boleh memiliki dokumen yang resmi. Jadi memang tak semua paspor bisa diluluskan ya. Mungkin banyak kawan-kawan yang sudah memiliki paspor, tetapi belum tentu bisa diluluskan. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kita harus resmi masuk, bukan masuk dari belakang. Itu bukan main belakang ya. Siapa-siapa yang sudah main belakang, nah itu tidak bisa. Emang apa sih kamu? Nah, maksudnya ada cop masuknya, baik dari pelabuhan kah, atau dari bandara atau dari airport. Nah itu boleh, asal jangan dari dalam kebun sawit ya, atau dari dalam hutan masuk, itu tak boleh. Nah yang kedua, tidak boleh diluluskan lari dari majikan atau Blacklist ya. Blacklist. Kawan-kawan banyak mungkin memiliki masalah di dalam satu company. Akhirnya karena masalah ini dia lari, entah itu masalah gaji, entah masalah pekerjaan, tetapi dia lari sementara permitnya masih aktif, hingga majikan melaporkannya ke pihak imigrasi. Nah, jika kawan-kawan mengurusi itu sekarang, rekalibrasi tenaga kerja, itu tidak bisa. Jadi nanti majikan itu akan dipaksa oleh pihak immigration untuk memulangkan pekerja yang dipekerjakannya yang memiliki riwayat lari dari majikan. Nah, jadi tolong diperhatikan ya. Terus kemudian sudah kena blacklist atau sudah pernah masuk Malaysia, sudah pulang, sudah di blacklist, tapi masuk secara tidak syah, itu tidak boleh juga. Ada juga kawan seperti itu, sudah pulang dia, sudah kena blacklist, sudah bayar compound, tetapi dia balik lagi dari belakang, itu tidak boleh. Baru ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang umur juga sudah ditambah ya, dulu 45, sekarang sudah 49 tahun boleh untuk memohon, jika syarat-syarat yang saya sebutkan tadi terpenuhi. Yang terpenting kita memiliki majikan. Jangan kita urus dengan agennya. Sekarang tidak bisa dengan agen. Kalau kawan-kawan mengurus dengan agen atau ada pihak ketiga antara kawan-kawan, company dengan agen, itu tidak boleh. Karena pihak immigration maupun kedutaan juga tidak akan meluluskan itu jika kita diuruskan oleh agen. Mungkin itu yang saya jelaskan mengenai paspor. Ya. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama tadi itu paspor ya. Yang keduanya tadi sudah Bapak sebutin, harus ada majikan. Nah, paspor tadi sudah dijelaskan, yang diluluskan itu yaitu tidak blacklist ya. Nah, blacklist ini termasuk yang tadi lari dari kilang, lari dari majikan yang pertama gitu, riwayatnya ada semua di paspor itu ya. Lalu yang kedua itu apa tadi? Tidak masuk dari belakang ya? Tidak masuk dari belakang. Jadi tidak ada riwayat dia itu masuk ke Malaysia dari belakang
ataupun kayak sekarang kita tahu kan banyak yang naik kapal tongkang ya untuk masuk ke Malaysia. Nah itu nggak bisa. Oke, untuk yang kedua kita akan kasih tahu berapa sih biaya untuk mengikuti program rekalibrasi kerja. Nah di sini kita akan jelaskan menurut pengalaman Papa Hans di bagian atau sektor pembinaan ya. Jadi kita akan jelaskan terlebih dahulu biaya untuk rekalibrasi kerja sektor pembinaan saja dulu. Oke, kawan-kawan, jika kita ingin membuat rekalibrasi kerja, kalau kita sudah ada majikan, mungkin majikan nanti akan mengcover ya, entah itu bagi dua atau mungkin kawan-kawan sendiri yang bayar, tetapi sistem mencicil kepada majikan. Tetapi untuk ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama itu pembinaan, perkilangan, perhikmatan, pertanian dan perkebunan. Kebetulan yang saya ambil sekarang itu adalah pembinaan. Jadi pembinaan itu kita harus menyiapkan duit sebesar Rp4.050 ya. Mungkin saya akan membuat daftar apa saja yang perlu kita bayar. Nah, yang pertama itu yang perlu kita bayar adalah deposit daftar, itu 500 ya. Deposit daftar 500 ringgit ya. Nah, Debra atau sejenis kompon juga tetap untuk rekalibrasi kerja 1.500. Baru pas 60 ringgit, proses 125 ringgit, dan visa 15 ringgit. Itu mungkin tahap pertama yang perlu kita bayar. Nanti tahap yang kedua kita akan bayar untuk levy. Levy itu sejenis pajak kita ya, pajak kita bekerja di negeri orang. Sebesar kalau dia pembinaan Rp1.850, kalau dia perkilangan Rp1.850 juga. Sama dengan kayak kedai-kedai, pasar borong atau penghematan Rp1.850. Tapi yang paling murah itu di pertanian sama perkebunan. Beda ya. Pertanian itu kayak kebun sayur atau kebun-kebun nenas segala macam, itu pertanian. Perkebunan itu seperti sawit, getah, itu perkebunan. Itu cuman Rp640, sangat murah ya, jauh sekali murah. Levinya 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, jadi saya total semua kalau dia untuk kilang, pembinaan sama penghikmatan itu sebesar Rp4.050. Nah, itu yang perlu kita bayar. Tapi mungkin itu tidak sekaligus ya, karena di saat kita mendaftar itu tidak sekaligus kita bayar, karena ada proses yang perlu kita lewati, mungkin berkisar antara 4-6 bulan baru ini boleh kita lunasi semua. Cukup lama juga ya? Cukup lama, karena sekarang ini ramai orang daftar, ribuan, bahkan ratus ribuan yang dibutuhkan di Malaysia. Terutama perkebunan sama pertanian. Itu sangat dibutuhkan banget ya, kurang orang ya, karena belum bisa masuk ke Malaysia ya. Nah, itu dengar-dengar diperpanjang ya rekalibrasi kerja sampai bulan Juni ya? Masalah diperpanjang itu masih wacana ya, karena secara resmi dari imigrasi belum dikeluarkan. Cuman dari kayak Kementerian Tenaga Kerja di Malaysia ini sudah pernah membuat seperti statusnya bahwasannya itu akan diperpanjang. Isunya, tapi mudah-mudahan ya, karena banyak juga kawan-kawan belum bagian informasi dan masih bingung. Masih bingung, banyak kawan-kawan yang masih bingung, entah apa itu rekalibrasi, entah apa itu pemutihan, masih bingung ya. Entah gimana syarat-syaratnya, prosesnya. Banyak yang sudah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu ya teman-teman gitu. Jadi nggak salah dong kita bikin video ini, pasti akan sangat menginformasi bagi teman-teman yang belum tahu ya. Nah, untuk pembinaan seperti yang tadi Papa Hans jelaskan itu, dia ada stepnya ya, nggak langsung kita bayar full gitu. Jadi ada step pertamanya itu tadi sekitar berapa itu ya, 2.200 ya kalau dihitung. Semua tadi sudah dijelaskan, itu deposit mendaftar, terus compound atau debra, apa lagi? Pas proses sama satu lagi apa tadi ya? Sama visa. Nah itu Rp2.200 itu untuk bagian yang pertama. Lalu yang keduanya itu kita akan bayar levy kita menurut sektor masing-masing. Dan yang ketiga itu mungkin ada 3 bagian ya pembayarannya ya. Setelah fingerprint baru
keluar permitnya, baru kita bayar untuk lunas ya. Ya. Nanti masih masih di luar dari medical check ya. Ada lagi medical, kita harus medical juga, masih di luar dari situ. Mungkin itu kita sendiri yang bayar, karena di sini tidak tertera medical itu. Kita sendiri mungkin entah berapa lah medicalnya, mungkin tak mahal lah, paling mahal lah 200 atau 300 seperti itu. Itu mungkin ada hubungannya dengan COVID ya, sehingga kita harus di medical gitu? Enggak, sebenarnya kan semua baik itu dari Indonesia maupun yang Malaysia ini kan dari dulu juga mesti medical. Oh, sebelum COVID juga sudah memang harus medical ya buat permit ya? Karena tidak mungkin tidak medical ya, apalagi kita masih baru pertama daftar. Entah kita memiliki riwayat penyakit, kerja 1 bulan sudah kondem atau sudah saking nggak bisa kerja, siapa yang mau kan? Minimal kita harus sehat lah dalam bekerja. Oh, jadi ternyata sama ya, pembuatan permit untuk rekalibrasi kerja itu sama dengan seperti kita mendaftar hilang dari Indonesia. Dari Indonesia kita juga ada medical check up ya untuk pembuatan permit gitu. Sebenarnya sama aja, kita calling visa dengan rekalibrasi kerja ini sama. Cuman karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk mengambil dari luar negeri karena masalah pandemi ini, sehingga untuk sistem calling visa tidak dimungkinkan. Sementara di Malaysia ini sangat butuh sekali pada saat ini tenaga kerja, karena banyak yang terbengkalai pekerjaan oleh karena orang tidak ada. Nah, akhirnya dibuatlah namanya rekalibrasi untuk memudahkan para kawan-kawan yang masih tidak memiliki dokumen, boleh membuatkan dokumen dengan cara memiliki majikan dan memiliki daftar perjalanan yang sah seperti itu. Iya. Dan ini kebijakan ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan COVID-19 ya, makanya dibuat rekalibrasi kerja supaya menghindari COVID-19 mengelakkan dari warga asing yang masuk ke Malaysia, makanya belum boleh ya. Sehingga dibuatlah rekalibrasi kerja ini mempekerjakan orang-orang yang di sini yang tiada dokumen yang sah bisa untuk bekerja supaya tidak perlu mengambil orang dari luar gitu. Iya. Dan yang kedua mungkin pertimbangan bagi kerajaannya, karena selama pandemi ini, lockdown di Malaysia ini banyak sekali kawan-kawan yang kosongan. Entah itu diberhentikan dari pekerjaannya oleh karena kilangnya sudah tutup, atau restoran banyak seperti itu, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak pulang. Dan disinilah seperti itu main kucing-kucingan. Akhirnya pemerintah Malaysia buat kebijakan, sebenarnya itu satu kebijakan yang bagus sekali buat kawan-kawan. Marilah kita sambut kebijakan ini dengan menyerahkan diri kita untuk ikut dalam program ini, rekalibrasi tenaga kerja, jika memang kita layak. Kalau memang tidak layak, ya pulang sajalah. Karena ingat, setelah ini nanti akan dibuatkan hukuman yang sangat berat ya untuk siapa-siapa yang masih berdegil atau masih bandel, tidak mau pulang atau tidak mau ikut rekalibrasi. Karena sekarang sistemnya sudah lain ya, di mana-mana kita sudah bisa dilacak oleh karena kita memiliki MySejahtera itu. Masuk kedai, masuk mall, semua sudah terlacak. Iya, betul. Jadi kita bisa main-main ya, bukan seperti dulu. Atau kita sering kawan-kawan bilang, dari dulu ya seperti itu, gertak-gertaannya itu. Ya, jangan. Ini kesempatan yang bagus untuk kita semua, untuk boleh kita manfaatkan peluangnya. Seperti itu. Iya, jadi untuk teman-teman yang sudah memenuhi syarat mempunyai paspor yang seperti tadi sudah kita jelaskan, ya alangkah lebih baiknya gunakanlah kesempatan ini, peluang ini dengan sebaik mungkin ya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum kebagian kuota untuk mengikuti rekalibrasi kerja, mudah-mudahan kita doakan supaya kiranya memang benar-benar diperpanjang ya sampai bulan Juni, karena ini kuotanya terbatas ya. Terbatas. Dan tahun depan belum tentu bisa ada juga seperti ini. Oke, sekian informasi untuk program rekalibrasi syarat dan biayanya sudah kami jelaskan, dan ini apa yang kami jelaskan ini adalah menurut pengalaman Papa Hans, menurut apa yang kami tahu. Kalau misalnya ada yang masih kurang, yang belum kami sebutin, boleh tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin video-video berikutnya. Dadah!